Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menutorialkan cara penggunaan modul LCD yang nanti akan dikontrol di papan Arduino Uno. Untuk modul LCD yang beredar di pasaran yang pada umumnya itu biasanya terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama modul LCD itu sendiri seperti ini. Kalau yang saya punya ini modul LCD 16x2. Maksudnya 16x2 itu adalah modul LCD yang bisa menampilkan 16 karakter sebanyak 2 baris. Jadi nanti kita bisa menuliskan teks atau karakter di LCD ini maksimal 16 karakter di atas ini. Baris pertama, sedangkan di bawahnya baris kedua. Maka LCD ini bisa dikatakan LCD 16x2 atau bisa menuliskan 16 karakter sebanyak 2 baris. Mungkin di lapangan juga ada LCD 16x3 ya, yang 3 baris. Itu tergantung Anda mau pilih yang mana. Tapi ini yang saya contohkan 16x2. Sedangkan modul yang satunya ini adalah modul I2C. Modul ini mempermudah kita dalam menuliskan kode pemrograman dan juga bisa menghemat pin ya pada Arduino. Kalau modul LCD seperti ini sebenarnya tanpa menggunakan modul I2C ini sudah bisa digunakan ya, tapi akan memerlukan banyak pin yang terkoneksi di papan Arduino ya. Ini ada berapa pin aja ini, nanti akan dikonekkan di papan Arduino ini. Nanti kalau kebanyakan pin yang digunakan, maka akan tersisa sedikit pin yang bisa dimanfaatkan untuk sensor-sensor yang lain. Maka biasanya di toko online biasanya itu terjualnya satu paket ya. Bahkan ada yang sudah nempel atau yang sudah disolder satu bagian di sirkuit LCD seperti ini. Oke ya. Kalau kita pakai yang modul I2C ini, maka kita cuma memerlukan 4 pin ya, yang terdiri dari pin ground, ini ya paling atas sendiri ground, yang bawahnya VCC untuk tegangan 5 volt, di bawahnya ada SDA. Nanti SDA ini akan kita koneksikan ke pin analog nomor 4 ya. Dan SCL, di bawahnya ada SCL, pin SCL nanti akan kita konekkan di pin analog nomor 5. Nah, itu sudah ketentuan dalam modul ini bahwa SDA nanti dikonekkan di pin nomor 4, SCL dikonekkan di pin nomor 5. Itu sudah ketentuan dari sananya dan tidak bisa dirubah. Misalkan ganti di pin yang lain itu tidak bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan coba rakit saja untuk mengakses modul LCD ini. Ini saya pakai papan breadboard yang kecil. Ini pastikan nanti untuk pin pada LCD dan pin pada sensor I2C ini harus nyambung seperti ini ya. Nah, maka di breadboard harus juga koneksinya seperti itu. Kita sambungkan di breadboard ini. Nah, sedangkan modul I2C-nya kita koneksikan juga. Ini jumlah pin di LCD baik jumlah pin di I2C itu jumlahnya sama ya. Jadi pin satu sama lain di LCD dan di I2C itu harus terhubung. Tapi biasanya kalau di toko online ini sudah digabung jadi satu ya. Ini berhubung punya saya masih terpisah ya, kita hubungkan di papan breadboard kecil seperti ini ya. Seperti ini hasilnya ya. Ini kan kalau di papan breadboard antara kolom ini kan tersambung antara satu sama lain ya. Oke, kalau sudah nanti akan kita koneksikan pin GND ini atau ground ke ground di kaki Arduino, VCC di tegangan 5 volt Arduino, pin SDA di pin analog nomor 4 dan SCL di pin analog nomor 5. Oke, kita akan koneksikan. Saya akan koneksikan menggunakan kabel jumper ya.
Ya, bola jumper seperti ini. Ini bawah yang hitam ini ground, yang putih ini VCC tegangan 5 volt, yang abu-abu ini SDA ke pin nomor analog nomor 4, SCL di pin analog nomor 5. Oke, kita hubungkan. Ini hitam di ground. Sedangkan ini yang putih di tegangan 5 volt Arduino. Nah, ini LCD-nya sudah nyala ya. Sedangkan yang abu-abu pin SDA di analog nomor 4, sedangkan SCL analog nomor 5. Oke, seperti ini. Nah, ini secara default backlightnya nyala ya di LCD. Ini bisa diperhatikan, ini ada 16 kotak ya kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 16 kotak. Terus di bawahnya nanti juga ada 16 kotak lagi atau 16 karakter lagi yang bisa ditampilkan di modul LCD ini. Oke, kita mulai kodekan kode pemrogramannya. Kita buka Arduino IDE. Tapi sebelum Anda memulai memberikan kode, Anda perlu memasukkan library-nya dulu ya, library untuk mengakses modul LCD ini. Nanti file library-nya akan saya taruh di file deskripsi untuk linknya, di file deskripsi video untuk link download library yang kita gunakan untuk mengakses modul LCD ini. Nanti untuk memasukkan file library tersebut, caranya seperti biasa di bagian scat, terus include library, Anda bisa klik menambahkan library zip ini. Nah, nanti baru Anda pilih file library yang filenya nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Nah, ini berhubung sebelumnya sudah saya tambahkan, maka saya tidak perlu menambahkannya lagi. Oke, kita mulai mengkodekan, menulis kode pemrograman. Ada pencet. Nah, ini sebelumnya sudah saya desainkan ya untuk kode pemrogramannya, dan akan saya jelaskan satu persatu. Yang kode bagian atas sendiri ini adalah bagian kode untuk memanggil file library yang sebelumnya sudah kita masukkan tadi. Ini bisa, ini tidak perlu Anda tulis secara langsung seperti ini ya. Ini tidak perlu Anda tulis secara langsung, tapi Anda bisa mengklik library yang sudah Anda inputkan tadi dengan cara scat include library. Kalau library Anda sudah Anda masukkan, maka otomatis akan masuk di bagian contribute library sini. Ini Anda klik nama library-nya yaitu Liquid Crystal E2C ini. Otomatis di bagian ini akan terbentuk kode seperti ini. Oke, setelah itu Anda perlu menuliskan kode seperti ini untuk mengidentifikasi tipe LCD yang Anda gunakan. Ini di bagian 16x2 ini adalah berapa jenis atau karakter yang disupport oleh LCD yang Anda gunakan. 16 ini berarti LCD yang Anda gunakan adalah bertipe 16 karakter. Sedangkan yang 2 ini menunjukkan bahwa LCD Anda mendukung 2 baris penulisan kata ya. Berarti 16 karakter kali 2. Seperti itu. Sedangkan 0 kali 27 ini merupakan tipe LCD yang digunakan. Terus di bagian, kita langsung di bagian void loop. Kalau di bagian void setup ini tidak perlu Anda tuliskan apa-apa. Kita akan tuliskan kode pemrograman di bagian void loop, yaitu kode pemrograman. Kalau di bagian void loop kan kode pemrograman akan dijalankan berulang-ulang ya, mulai dari paling atas ke bawah kembali ke atas lagi. Oke, kode pemrograman LCD init ini digunakan untuk memulai atau mengidentifikasi LCD-nya. Sedangkan LCD clear ini digunakan untuk menghapus semua karakter di LCD. Sedangkan LCD backlight ini untuk memastikan backlight LCD itu nyala. Sedangkan LCD kursor ini akan mengeset posisi awal teks itu dituliskan. Nah,
kita perlu perhatikan di koordinat 0,0 ini. Bahwa koordinat yang pertama ini menunjukkan lokasi kolom ya. Kolom keberapa? Ingat, di dalam pemrograman LCD ini karakter awalnya itu 0, bukan 1. Berarti kalau ini tertulis 0, berarti ini berada di kolom pertama atau di baris ini akan mulai dituliskan karakternya. Sedangkan yang berikutnya ini menunjukkan barisnya ya. Kalau 0 berarti itu baris pertama, karena penamaannya itu diawali dengan 0. 0, 1, 2, 3 seperti itu. Berarti ini baris ke 0, berarti baris yang pertama. Nah, berarti set kursornya ada di bagian pojok sini yang saya tunjuk di jempol ini. Setelah itu kita bisa menuliskan, setelah kita set kursornya, kita bisa menuliskan karakter yang diinginkan, yang ingin ditampilkan. Misalkan dengan karakter subscribe seperti ini. Ingat, ini karakter ini harus maksimal berjumlah 16 ya. Kalau ini lebih dari 16, maka karakter yang di belakang itu tidak akan otomatis tidak akan ditampilkan ya. Seperti itu. Setelah itu kita set kursor lagi di koordinat 0,1. Berarti di kolom ke 0, di kolom pojok di sini berarti pojok sebelah kiri, dan baris ke 1 berarti baris yang kedua bawahnya. Akan kita tuliskan LCD print dengan karakter misalkan coding formula seperti ini. Oke, kita langsung saja coba upload kodenya. Kita simpan. Kita tunggu. Nah, ya, selesai mengunggah. Otomatis di LCD akan ditampilkan kata-kata seperti ini sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Oke ya. Ini kalau Anda perhatikan di sini ada bagian warna biru. Ini bisa kita gunakan untuk mengatur kontras LCD ya. Ini bisa kita putar ini. Ini untuk mengatur kontrasnya. Ini agak gelap soalnya kontrasnya seharusnya lah, ini bisa kita gunakan untuk mengatur kontras. Ini kalau gini kelebihan kontras ya. Kita putar saja sampai hurufnya karakternya terkelihatan. Seperti itu. Ini gunanya untuk mengatur kontras ya. Oke, seperti itu. Sedangkan ini sebagai informasi saja, ini ada semacam pin jumper ya. Ini kalau Anda cabut pinnya ini, maka backlight otomatis mati. Nah, seperti ini. Mana kelihatan ya untuk teksnya seperti itu. Oke, jadi ini untuk mengatur kontrasnya. Kita ulangi lagi mungkin. Coba kita putar. Hilang. Kalau hilang seperti ini, Anda perlu memutar ya ini ya sampai kelihatan lah. Kalau kebanyakan akan hitam semua seperti ini. Kita sesuaikan saja. Oke ya, mungkin tutorial sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan di tutorial yang lain. Mungkin nanti akan saya contohkan penggabungan sensor yang lain, dan hasil pembacaan sensor itu akan kita tampilkan di papan LCD ini. Oke, terima kasih sudah menonton.